Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfiansyah. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sambas, PPL tahun 2023, kelas F. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka proses pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan berdoa. Untuk yang memimpin doa hari ini, saya mohonkan kepada Arif untuk memimpin doa. Silakan Arif. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk juga ya? Alhamdulillah, siap semuanya ya. Kemudian untuk masuk ke materi yang berikutnya, perlu saya ingatkan untuk materi sebelum atau pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita membahas tentang materi. Ada yang masih ingat? Kemarin? Quran surah An-Nahl dan An-Nisa. Kemudian dari penjabaran atau makna ataupun ayat di dalam Quran surah An-Nisa dan An-Nahl ada terdapat hukum bacaan. Hukum bacaan apa kemarin? Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam. Masih ingat ada berapa huruf Qamariyah? 14. Dan huruf Syamsiah ada 14 huruf Syam. Oke, masih ingat ya? Baik. Oke, baik. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang masih Al-Quran dan Hadis, kelanjutan daripada materi yang kemarin, yaitu dengan tujuan pembelajarannya adalah menguraikan definisi Al-Quran, ya, Al-Quran dan Hadis, Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Jadi di mana letak posisi Al-Quran di dalam hukum ajaran agama Islam yang nantinya akan kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, baik. Jadi saya harapkan untuk kalian tetap perhatikan dan tetap pahami. Kira-kira ada yang perlu atau belum jelas, tolong ditanyakan. Pengertian Al-Quran ya, nanti akan saya jabarkan. Yang jelas ini peserta didik memahami tentang definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Ya, di sini tujuan pembelajaran yaitu menguraikan definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Sekarang Al-Quran. Udah tahu Al-Quran? Pernah lihat Al-Quran? Pernah membaca Al-Quran? Jadi menurut kalian apa itu Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Ya, Al-Quran sebuah. Oke, baik, tepuk tangan, beri aplaus. Adalah sebuah kitab. Masih ada tambahan. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Nabi Muhammad. Siapa?
firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada ya Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya untuk kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 kemarin, yaitu tentang ketaatan kepada apa? Kepada perintah yang sudah diturunkan melalui kitab, ya, kitab Al-Quran. Jadi siapa yang perlu kita taati? Apa yang perlu kita taati dalam proses pembelajaran? Yang pertama, yaitu Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi banyak kandungan di dalam Al-Quran yaitu tentang ketaatan terhadap pemimpin, misalnya. Perintah pemimpin, termasuklah pemimpin umat Islam, yaitu Rasulullah. Tingkah laku suri tauladan dari Rasulullah perlu kita contoh, kita buat menjadi contoh dalam kehidupan kita, yaitu ketaatan. Ya, jadi seperti itu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu berisi tentang perintah. Perintah untuk apa? Ada salah satu contoh yang bisa menyebutkan ketaatan terhadap perintah agama, yaitu tentang yang kita laksanakan setiap waktu. Ada satu hari tentang sholat, ketaatan tentang sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Oke, baik. Selanjutnya untuk hadis. Tadi Al-Quran udah, sekarang hadis. Ada yang bisa menyebutkan pengertian hadis? Hadis adalah, ya, silakan. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Sekarang, silakan. Hadis. Ya, perkataan Nabi Muhammad yang didengar oleh para sahabat. Jadi yang sudah dijawab oleh Yara dan hampir benar. Jadi hadis adalah perkataan, ucapan yang dikeluarkan atau melalui perkataan Nabi Muhammad dan didengar oleh para sahabat. Ya, jadi hadis adalah merupakan salah satu ranking kedua, ya, ranking kedua sumber hukum ajaran agama Islam. Yang pertama apa? Yang pertama sumber hukum ajaran agama Islam yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Ya, hadis. Jadi penguat. Baik, yang ketiga adalah bayan tasri, adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran, ya, hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya seperti zakat, fitrah, akmal dan sebagainya. Penjelas daripada yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat terakhir yaitu bayan al-nasakh. Secara bahasa berarti membatalkan. Jadi bayan al-nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih muslahat atau lebih benar. Jadi ada 4 ya fungsi hadis, ya, terhadap Al-Quran. Baik, jadi 4 fungsi hadis tadi. Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup jelas? Setelah kita membahas tentang Al-Quran dan hadis tadi, kira-kira udah ada yang belum paham atau sampai di sini ada yang belum mengerti? Kalau udah paham, udah nggak ada? Baik. Sekarang saya yang bertanya tentang pembahasan materi yang tadi. Ada yang masih ingat pengertian Al-Quran apa tadi? Silakan. Al-Quran. Al-Quran adalah, ya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. ya, kepada Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk umat Muslim atau umat Islam. Oke, baik. Dari aplaus untuk Fakih.
Kemudian yang kedua, hadis. Pengertian hadis tadi. Silakan. Yang cewek. Ayo, cewek lah. Hadis. Perkataan Nabi Muhammad SAW. Oke, nah, ya, berikan apa? Pertanyaan terakhir. Berapa jumlah isi Al-Quran? Ya Pak? Rara, silakan Rara. 30 juz. Surahnya berapa? 30 juz. 114 surah dan 6.666 benar? Oke, baik, jadi setelah kita bahas tentang Al-Quran dan hadis dalam proses pembelajaran hari ini, Bapak mau nanya kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari proses pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, Ferdi, silakan Fer. Ya, paham bagaimana antara kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, setiap Ya, paham iman bagaimana kepada Allah harus taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Betul kira-kira? Ada yang lain? Ya, biasa, silakan kita. Sebagai orang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, Ya. baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Ya, pemimpin yaitu baik dalam pemimpin pemerintahan maupun di pemerintahan dalam bid'ah agama. Contohnya seperti siapa? Pemimpin daerah, ya, mengeluarkan berbagai macam peraturan, ya harus kita taati karena kita hidup di daerah tersebut sesuai dengan aturan yang ada di daerah tersebut. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk yang sudah bisa menjawab ya. Kita paham ya semuanya ya tentang materi hari ini. Baik, jadi setelah dua pendapat teman kalian yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini, jadi Bapak bungkus lagi menjadi satu, yaitu yang pertama pemahaman kita tentang Al-Quran. Kesimpulannya ya, Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah, Tuhan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat muslim. Ya. Kemudian hadis adalah perkataan, istilahnya pedoman yang kedua, dasar hukum yang kedua dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau tidak ada di dalam Al-Quran berarti diperkuat dengan hadis. Jadi seperti itu. Ya. Oke, baik, jadi setelah kita bahas tentang Al-Quran dan hadis, ya, Bapak harapkan pelajari terus materi yang udah Bapak sampaikan. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan atau belum paham, silakan tanyakan langsung ke Bapak atau dengan teman-teman yang sudah mengerti. Ya. Jadi untuk pelajaran yang berikutnya, ya, kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah yang nantinya kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Bapak harapkan kalian semua sudah membaca materi tentang iman kepada malaikat tersebut, sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita akan menjadi lebih mudah. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk memimpin doa, saya mohon kepada David untuk memimpin doa. Silakan David. Doa mulai.